Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya ada kisah nyata lagi yang saya pernah jumpai di salah satu video. Ada seorang bapak-bapak tua umur 60 tahun. Dia mendekat kepada halakoh. Bapak dan ibu dokter kalau pernah ke Madinah, itu kan kita dapetin kalau di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Mereka belajar masing-masing, kita berbeda-beda. Ada yang belajar tafsir, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar sorof, ada yang belajar kitab ini. Dan salah satu halakoh kelompok kecil itu ada yang mereka itu konsentrasinya menghafalkan Quran. Pada halakoh menghafal Quran di situ, maka pesertanya itu anak-anak muda, umur 17 sampai umur 30 tahunan. Ketika ada syekh-syekh itu guru besarnya yang menjadi pembimbing pada halakoh kelompok kecil yang menghafalkan Quran itu, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua yang ubannya sudah putih mendekat kepada halakoh tersebut, sampai syekhnya, gurunya itu berkata kepada orang tersebut, dikiranya mungkin hanya pengen melihat, tapi karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, maka guru besar itu langsung berkata, mahajatuka, Bapak di sini lama banget saya lihat. Sebenarnya maunya apa di sini, Pak? Lalu kemudian orang tua tadi yang sudah beruban rambutnya, beruban jenggotnya berkata, uridu hifdzul Quran ya Syekhana. Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Jawaban ini sempat membuat syekhnya kaget. Syekhnya berkata, kamu umruk, berapa umur Bapak? Orang tua itu berkata, fauqas sittin, saya umurnya di atas 60 tahun. Lalu kemudian syekhnya itu berkata, sudah Pak, tidak usah menghafalkan Quran. Banyak sedekah, banyak tahajud, banyak iktikaf Pak. Insya Allah Bapak akan mendapatkan ridhanya Allah. Tapi ternyata Bapak itu tetap duduk. Lama tetap duduk. Sampai syekhnya, guru besar itu tanya lagi, Pak, kenapa kok masih di situ? Bapak mau apa lagi? Saya ingin menghafalkan Quran. Lalu syekhnya bertanya, saya ini penasaran dengan Bapak. Bapak itu umurnya sudah tidak lagi muda. Uban sudah mendominasi rambutnya, uban sudah mendominasi jenggotnya. Kenapa ingin menghafalkan Quran? Lalu bapak tua itu berkata, ya Syekhona, wahai guru kami, saya itu baru tersentak ketika mendengar sebuah hadis, rumah yang tidak dibacakan Quran itu adalah rumah kuburan. Berarti saya berpikir, kalau dada saya ini tidak ada Qurannya, berarti dada saya ini dada kuburan. Dan saya tidak mau dada kuburan ini bertemu dengan tanah kuburan. Saya ingin sebelum saya mati, saya ingin menghafalkan Quran supaya dada saya tidak dada kuburan yang bertemu dengan tanah kuburan. Masya Allah ya. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikir dan jarang kita bayangkan. Syekhnya kemudian tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya berkata, ya sudah, kalau itu keinginan Bapak, silahkan ikut kepada halakoh saya. Setorkan hafalan setiap hari, tapi bersungguh-sungguh. Orang tua itu gembira, Pak. Lalu saking senangnya, kemudian sebelum berpisah, dia berkata, ada pesan untuk saya, wahai Syekh. Maka guru itu berkata kepada orang tua yang akan meniatkan untuk menghafalkan Al-Quran, intasdukillah yasduka. Kalau Bapak niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya Bapak sampai Bapak hafal Al-Quran. Orang tua itu akhirnya bubar dari Rasulullah, dari orang tua itu, dari syekhnya, setiap hari nyetor hafalan Quran yang umurnya tidak lagi muda. Dan tahukah kita, 3 tahun perjalanan dia nyetor hafalan, akhirnya beliau hafal 30 juz. Orang tua yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban. Dan setelah beliau hafal Quran, setelah 3 tahun, selang beberapa bulan beliau meninggal dunia, persis dengan apa yang beliau cita-citakan. Dia ingin dadanya diisi dengan cahaya Quran, supaya cahaya Quran itu menerangi tanah kuburannya, dan Allah mengabulkan apa yang dia niatkan. Disitulah Pak, kita akhirnya paham, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Makanya kalau kita sering memperhatikan berapa duha kita, berapa witir kita, berapa sedekah kita, tapi kita tidak pernah memperhatikan hati kita dan keikhlasan kita,
berarti kita ini sibuk dalam perkara kecil tetapi melupakan perkara yang besar dan vital pada kehidupan kita menjadi hambanya Allah. Keikhlasan itu bukan perkara remeh. Allah itu melihat kondisi hati kita. Makanya tidaklah kita harusnya tidur sebelum memejamkan mata, kecuali yang kita harus perhatikan sudah sebesar apa saya ikhlas kepada Allah hari ini. Karena setidaknya kita belajar hari ini 3 keikhlasan, 3 keutamaan ikhlas. 1, muara dari seluruh pahala besar itu terletak kepada keikhlasan. Karena orang yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan pezina, bukan peminum khamr, tapi orang yang ahli ibadah tetapi salah niatnya. 2, merubah yang remeh menjadi besar. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas itu menjadikan apa yang dia niatkan diwujudkan dan diselesaikan proses akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.